Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 SIMB akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami. Tim member kami terdiri dari Rio Putri, Jessica Santana, Jessie Marcella, Darren Emerson, dan juga Stephen Huang. Judul proyek kami, Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web dengan Arsitektur Microservice pada Salon Eli. Project Background, Salon Eli merupakan usaha jasa di bidang perawatan dan kecantikan yang memiliki aktivitas transaksi keuangan secara rutin. Namun, proses pencatatan akuntansi di Salon Eli masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencatatan dan perhitungan keuangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kesulitan dalam melakukan rekap data, lalu keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkannya sistem pencatatan akuntansi berbasis web guna membantu proses pencatatan keuangan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Namun, itu tidak cukup. Kita masih memerlukan mekanisme khusus untuk memastikan data yang dimasukkan sudah benar dan tidak terjadi duplikasi akun. Maka dari itu, diperlukannya penerapan microservice yang berfungsi untuk memeriksa dan melakukan validasi data agar tidak terjadi duplikasi akun. Nah, project scope kami adalah merancang aplikasi berbasis desktop application dengan memanfaatkan .NET Entity Framework Core 2.2, Ocelot dengan bahasa pemrograman C++, Visual Studio Community 2023, dan SQL Server. Project solution kami atau solusi proyek yang kami tawarkan, sistem manajemen akuntansi berbasis web yang mampu diakses dengan CRUD, data tipe akun, dan data lainnya, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas Salon Eli dan juga dilengkapi dengan microservice yang berfungsi untuk memvalidasi tipe akun dan data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi memeriksa kemungkinan adanya tipe akun yang duplikat sehingga dapat menjaga konsistensi dan juga keakuratan data akuntansi. Selanjutnya adalah mengenai ERD drawing dari database aplikasi kami. Terdapat 6 entitas yang terdiri dari user, tipe akun, buku besar, jurnal, neraca saldo, dan laba rugi. Pertama, entitas user. Atribut ID user berfungsi sebagai primary key. Atribut lainnya adalah user, password, dan role. Kedua, entitas tipe akun, di mana atribut ID akun bertindak sebagai primary key. Selain itu, terdapat atribut kode tipe, nama tipe, dan kategori. Ketiga, entitas jurnal, di mana atribut ID jurnal adalah primary key. Di sini terdapat tipe akun yang berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan dengan entitas tipe akun. Atribut lainnya seperti tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Keempat, entitas buku besar. Atribut ID buku besar merupakan primary key. Entitas ini memiliki ID akun sebagai foreign key. Atribut pendukungnya adalah tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Kelima, entitas neraca saldo. Atribut ID neraca adalah primary key-nya. Atribut tipe akun di sini berperan sebagai foreign key, dan atribut lainnya adalah saldo debit dan saldo kredit. Keenam, entitas laba rugi. Atribut ID laba rugi bertindak sebagai primary key. Atribut lainnya adalah pendapatan, beban, dan laba bersih. Relasi antar tabel ini dibangun melalui kunci-kunci tersebut. User ke jurnal merupakan one-to-many. Relasi terjalin melalui ID user yang menjadi referensi pada proses pembuatan jurnal. Tipe akun ke buku besar, yaitu one-to-many, terhubung melalui ID akun untuk mengelompokkan transaksi buku besar berdasarkan tipenya. Jurnal ke buku besar, di mana data diposting dengan mereferensikan transaksi unik antar kedua tabel. Tabel buku besar dan neraca saldo merupakan many to one, di mana merupakan akumulasi saldo pada buku besar yang mana kita ringkas ke neraca saldo menggunakan referensi akun yang sama. Baik, saya akan menjelaskan tentang mapping data pada diagram sistem akuntansi. Jadi, pada tabel tipe akun ini, dia itu memiliki primary key merupakan ID tipe akun. Jadi dia itu merupakan master dari akun tersebut. Kemudian kita bisa lihat tanda panah yang mengarah ke laba rugi, neraca saldo, buku besar, dan juga jurnal. Jadi
tabel ini tuh memiliki relasi one to many ke tabel jurnal, buku besar, dan saldo, dan laba rugi. Ya, artinya satu akun dapat digunakan oleh banyak data pada tabel lain. Kemudian dilanjut pada tabel lain jurnal. Itu memiliki primary key merupakan ID jurnal dan foreign key itu adalah ID tipe akun dari sini, yang menunjukkan bahwa setiap jurnal harus terkait dengan satu akun. Data jurnal inilah menjadi dasar pencatatan transaksi keuangan. Hubungannya itu adalah jurnal dan juga buku besar ini, itu menunjukkan bahwa setiap data jurnal akan diposting ke buku besar. Jadi relasinya itu one to many, yang artinya satu jurnal dapat menghasilkan beberapa catatan di buku besar. Kemudian pada tabel buku besar, kita bisa lihat primary key-nya merupakan ID buku besar, foreign key-nya adalah ID tipe akun, dan juga ID tipe akun itu menghubungkan buku besar dengan akun. Jadi panah tersebut tuh menunjukkan bahwa buku besar merupakan hasil pengelompokan jurnal berdasarkan akun. Dilanjutkan ada neraca saldo dengan primary key-nya merupakan ID NS dan foreign key-nya adalah ID tipe akun. Jadi menunjukkan bahwa saldo itu dihitung per akun. Tabel itu berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara debit dan juga kredit. Kemudian ada tabel laba rugi. Kita bisa lihat primary key yang merupakan ID laba rugi dan foreign key itu ada ID tipe akun. Jadi data laba rugi ini diambil dari akun dengan kategori pendapatan dan beban. Data tersebut dihitung laba atau rugi dalam perusahaan. Oke, selanjutnya itu Physical Database Design. Jadi Physical Database Design merupakan tahap perancangan database pada level fisik, yaitu mengubah rancangan konseptual dan logikal menjadi struktur tabel yang dapat langsung digunakan oleh sistem. Pada tahap ini, kami mengimplementasikan database menggunakan SQL Server Management Studio. Jadi di sini nama database kami yaitu DB Login. Terdapat tabel booking, di mana tabel booking ada ID booking, ID user, layanan, tanggal, jam, catatan, dan status. Jadi di sini yaitu insert, yaitu data yang kita insert di dalam sisi dalam tabel booking ini. Begitu juga untuk seterusnya yang terdapat ada tabel inbox akuntan, tabel keranjang, tabel notifikasi, tabel pembelian detail, tabel produk, tabel transaksi detail, tabel TTP akun, tabel T jurnal, T buku besar, T laba rugi, T neraca saldo, dan tabel user. Dan selanjutnya itu bagian create trigger ini. Jadi fungsi create trigger ini yaitu supaya data yang kita insert di dalam jurnal umum ini akan secara otomatis masuk ke dalam buku besar. Dan selanjutnya yaitu Foreign Key Constraint. Yaitu Foreign Key Constraint adalah aturan di database untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lain agar datanya itu tetap konsisten. Contohnya di sini yaitu tabel pembelian detail. Jadi tabel pembelian detail harus memiliki ID pembelian, yang dimana ID pembelian ada dalam tabel pembelian. Begitu juga untuk for legend key constraints seterusnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai pemakaian microservice dalam aplikasi. Sebelum itu, apa itu microservice? Microservice adalah arsitektur aplikasi di mana sistem dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang berjalan mandiri dan saling berkomunikasi melalui API. Sebelum itu, apa itu API? API adalah Application Program Interface, adalah jembatan komunikasi yang memungkinkan satu aplikasi untuk berbicara dengan aplikasi lainnya. Dalam konteks ini, lebih perancangan program buat kami merancang API-nya itu untuk membaca, menginsert, mengedit, serta membaca duplikasi atau misalnya terdapat duplikat data atau enggak menyusun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan di bagian ini API sedang offline atau data yang tidak dimuat. Kenapa?
karena di sini API kami masih belum dinyalakan atau belum kayak online. Ini masih sedang offline, harus dinyalakan menggunakan .NET. Kita menggunakan versi ke .NET 10. Setelah .NET-nya aktif dan di-host di localhost 5009, kita baru bisa memuat datanya. Ini data-datanya yang sudah di-load sama dia, dan dia akan memberitahu request bahwa terdapat downstream-nya itu outputnya dipakai untuk di indeks PHP mapping di tipe akun. Oke, kemudian seandainya kita memasukkan kode akun atau nama akun yang sama, dia akan mengatakan bahwa kode akun atau nama akun sudah ada. Jangan berarti kita tidak bisa menggunakan data-data yang dengan kode akun yang sama. Seandainya kita menggunakan nama akun nama akun yang sama, dia akan tetap sama menjalankan mengatakan bahwa untuk error alias kode akun atau nama akun yang sudah ada. Sedangkan apabila kita menjalankan bagian yang ini untuk menambahkan, dia akan menambahkan string dan testing, dan dia juga akan kasih tahu lognya di sini. Ini kita bisa edit, dan dia akan mengatakan bahwa edit telah berhasil. Dan kalau misalnya berhasil dihapus, dia akan menggunakan datanya berhasil dihapus. Kemudian kita akan masuk ke bagian ocelotnya. Ocelotnya itu dia akan membaca downstream route-nya itu dari indeks PHP di API tipe akun, dan upstreamnya itu diambil dari gateway yang dia menggunakan itu get, post, put, dan delete di localhost 5009 yang tadi kita lihat di atas sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian sini, yaitu ini. Kita masuk modelnya dulu. Modelnya itu dia bakal mengambil data dari tipe akun di database-nya, yang dia bakal get all itu diambil dari tabel ini. Kalau insert data, dia bakal masuk ke database, insert ke tipe akun, update serta delete. Lalu ini buat cek duplikasinya, ya kalau misalnya ada lower atau kode akun yang sama, dia bakal bilang error, atau kita bilang apa semacam sebagai sortirnya aja. Dan kita masuk controller tipe akunnya. Controller tipe akunnya dia akan mengretel, kemudian di indeksnya itu dia bakal membaca gateway tipe akun dari API kita agar dia. Lalu kalau stream konteks stream ini biar kita nggak nge-freeze saat kita lagi refresh, atau kadang kita buka aplikasi dia bakal loading terus kan. Nah, itu dia fungsinya. Lalu ini saat API online dia bakal bilang API sedang offline dan datanya tidak dimuat. Kalau misalnya sudah online, dia bakal disekat jadi itu, jadi dia bakal muncul. Seandainya API yang bermasalah, dia bakal menunjukkan bahwa API yang bermasalah dan itu error meskipun sudah online. Kalau ini untuk sortingnya tetap berjalan saat ini, API-nya itu dia bakal sorting dari sini. Ini insert ke database, dia menggunakan pasang tambah di kode akun, jadi nama tipe akun, dan untuk jika aplikasinya dia akan menampilkan kode akun atau nama akun yang tadi kita lihat itu di sebelumnya, harus ada menunjukkannya bahwa dia error, dia dapat nama akun kode akun error, yang nanti dia akan dimasukkan ke API bakal validasi datanya. Setelah udah divalidasi, dia akan langsung insert ke database. Kemudian ada edit, kurang lebih bersama penjelasannya mengenai tambahan yang buat nambah, cuman ini versi editnya. Dan untuk hapus, dia akan menghapus datanya, dan dia bakal nge-link ke database serta API untuk di-input bahwa tahu ada terjadi mau request hapus data di sini. Lalu ini untuk API gateway-nya, bahwa dia menggunakan localhost 5009 yang sesuai kita post tadi, menggunakan post di endpoint. Datanya kita pakai sistem core ya Pak, jadi kayak core setupnya itu buat kasih tahu endpoint kita itu mau ngapain aja. Kalau ini untuk API tipe akun itu, dia untuk bukan akun model dengan aplikasi JSON yang kita buat di JSON kita, dan ini untuk indeks. Sekian aja penjelasan mengenai microservice. Terima kasih.